Selamat datang kembali di channel Economic Insight One. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video kita dari video-video sebelumnya dengan tema yang cukup spesial ya, yaitu 7 tanda-tanda IHSG akan bangkit kembali dari level 5.500. Nah, IHSG saat ini sedang berada dalam masa yang tidak mudah ya. Kita tahu bahwa di akhir Jumat lalu itu IHSG mencapai 5.500 sekian ya. Sangat dalam, luar biasa. Setelah bertahun-tahun bergerak di atas level 7.000, kini indeks harga saham gabungan IHSG turun hingga menyentuh area 5.500. Banyak investor mulai bertanya, apakah pasar saham Indonesia masih akan turun lebih dalam, ataukah justru saat ini kita sedang mendekati titik balik menuju fase kebangkitan. Nah, penting bagi kita semua untuk kemudian menjadikan video ini sebagai sebuah edukasi bagaimana kita melihat pasar saham saat ini dan kapan kira-kira tanda-tanda kebangkitan saham itu muncul. Nah, dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan berikan komentar kalian di kolom komentar agar video ini akan mudah tersebar luas dan menjadi wadah bagi kita investor semuanya. Dalam sejarah pasar modal, kebangkitan besar tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Selalu ada tanda-tanda yang muncul terlebih dahulu, baik dari dalam negeri maupun kondisi ekonomi global saat ini. Nah, pada video ini kali ini kita akan membahas 7 tanda penting itu. Tanda eksternal dan tanda internal menjadi sinyal bagi kita investor untuk kemudian mencermati pasar saham dengan baik. Nah, tanda eksternal yang pertama yaitu konflik Amerika dan Iran mulai mereda. Salah satu penyebab besar tekanan pasar saham dunia saat ini adalah karena meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah. Ketika Amerika Serikat dan Iran terlibat konflik, maka kemudian pasar langsung khawatir terhadap stabilitas ekonomi global. Investor global biasanya memilih menjual saham dan mengalihkan dana mereka ke aset-aset yang dianggap aman seperti emas, dolar, dan obligasi pemerintah. Ya, sekarang emas juga lagi turun. Kemungkinan para investor sedang menjadikan dolar sebagai sarana investasi. Akibatnya dana asing keluar dari negara berkembang, termasuk kita Indonesia. Inilah yang membuat IHSG mengalami tekanan cukup besar dalam beberapa bulan terakhir. Karena itu, tanda pertama yang harus diperhatikan adalah mulai meredanya konflik tersebut. Jika mulai muncul kabar perundingan damai, penurunan aktivitas militer, dan berkurangnya ancaman perang yang lebih luas, maka sentimen pasar global biasanya akan membaik dan akan mengurangi tekanan terhadap IHSG kita. Dan ketika sentimen global membaik, IHSG sering menjadi salah satu pasar yang paling cepat mendapatkan respon. Tanda eksternal yang kedua yaitu harga minyak dunia mulai turun dan stabil. Perang di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap harga minyak dunia. Mengapa? Karena kawasan tersebut merupakan salah satu pemasok energi terbesar di dunia. 1/5 loh. Ketika konflik meningkat, harga minyak biasanya naik karena pasar khawatir pasokan energi terganggu. Masalahnya Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan energinya dari pasar global. Ketika harga minyak naik, biaya produksi perusahaan akan meningkat, biaya transportasi naik, inflasi meningkat, daya beli masyarakat akan tertekan dan menurun. Kondisi-kondisi seperti ini tersebut tidak disukai oleh pasar saham. Sebaliknya, jika harga minyak mulai turun, investor akan melihat bahwa risiko ekonomi mulai berkurang, dan ini sering menjadi tanda awal mulainya pemulihan pasar, bangkitnya kembali IHSG. Nah, tanda eksternal ketiga yaitu investor asing mulai kembali masuk ke pasar Indonesia. Tidak ada kekuatan yang lebih besar di pasar saham Indonesia selain daripada arus kas, arus investasi daripada asing. Ketika investor asing menjual saham secara besar-besaran, kita bisa lihat bagaimana dampaknya terhadap IHSG. Namun ketika mereka mulai kembali, pasar biasanya berubah arah. Karena itu, salah satu indikator paling penting yang perlu diperhatikan adalah data net buy dan net sell investor asing. Silahkan diperhatikan di account masing-masing. Jika beberapa minggu berturut-turut investor asing mulai mencatatkan pembelian bersih, maka ini bisa menjadi sinyal awal bahwa kepercayaan terhadap Indonesia mulai pulih. Biasanya dana asing pertama kali masuk ke saham-saham perbankan besar, kemudian menyebar ke sektor-sektor yang lain. Nah, itulah setidaknya ada 3 faktor eksternal yang kemudian melatar belakangi kebangkitan saham nantinya. Nah, tanda internal yang pertama adalah mulainya rupiah menguat dan stabil.
Setelah melihat faktor eksternal, maka sekarang kita masuk ke faktor domestik. Salah satu indikator paling mudah diamati adalah nilai tukar rupiah. Ketika rupiah terus melemah, investor asing akan berpikir dua kali untuk masuk ke Indonesia. Namun jika rupiah mulai stabil, bahkan menguat terhadap dolar Amerika, itu menunjukkan bahwa tekanan ekonomi mulai berkurang. Stabilnya rupiah juga menunjukkan bahwa kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia masih terjaga. Dalam banyak kasus sebelumnya, penguatan rupiah seringkali menjadi sinyal awal sebelum IHSG mengalami kenaikan yang lebih besar dan signifikan. Tanda eksternal kedua, IHSG sudah tidak membuat titik terendah baru. Ini adalah tanda teknikal yang sangat penting. Pada fase bearish ataupun penurunan, harga selalu membuat level terendah baru. Namun, menjelang kebangkitan, pola tersebut mulai berubah. Meskipun berita negatif masih bermunculan, IHSG tidak lagi turun ke level yang lebih rendah. Misalnya jika indeks sempat turun ke 5.500 lalu beberapa kali menguji area tersebut tapi gagal menembusnya, maka itu menunjukkan bahwa pembeli mulai masuk dan mempertahankan area tersebut. Dalam analisis pasar, kondisi ini disebut sebagai pembentukan support yang kuat. Dan hampir semua bull market besar diawali oleh terbentuknya support yang kuat. Tanda internal yang ketiga, saham-saham perbankan besar mulai naik terlebih dahulu. Jika ingin mengetahui arah IHSG, lihatlah saham perbankan. Mengapa? Karena sektor perbankan merupakan jantung perekonomian Indonesia. Ketika investor yakin ekonomi akan membaik, saham yang pertama mereka akan beli yaitu saham perbankan. Jika saham-saham seperti BCA, BRI, Mandiri, Bank BNI mulai menunjukkan kenaikan yang konsisten, maka biasanya itu menjadi sinyal bahwa investor besar sedang mempersiapkan diri menghadapi fase pemulihan ekonomi. Nah, tanda internal keempat, ekonomi Indonesia tetap tumbuh dan laba perusahaan mulai membaik. Tanda terakhirnya sekaligus yang paling fundamental adalah kondisi ekonomi Indonesia itu sendiri. Meskipun pasar saham sedang turun, Indonesia masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat dibandingkan banyak negara lain. Selama ekonomi masih tumbuh, konsumsi masyarakat tetap berjalan, investasi tetap masuk, dan perusahaan tetap menghasilkan keuntungan. Ketika laporan keuangan emiten mulai menunjukkan peningkatan laba, pasar biasanya akan merespon positif, karena pada akhirnya harga saham akan mengikuti pertumbuhan keuntungan perusahaan. Itulah sebabnya investor besar lebih fokus melihat fundamental ekonomi dibanding dengan pergerakan harga harian. Nah, penutup pada kesempatan video kali ini. Jadi, jika Anda ingin mengetahui apakah IHSG benar-benar sedang bersiap bangkit di dari level 5.500 ya ke atas, perhatikan 7 tanda berikut. Faktor eksternalnya yaitu konflik Amerika dan Iran mulai mereda. Harga minyak dunia mulai turun dan stabil. Yang ketiga adalah investor asing kembali masuk ke pasar Indonesia. Kemudian faktor internal perlu diperhatikan, rupiah mulai stabil dan menguat. IHSG tidak lagi membuat titik terendah yang baru. Kemudian yang ketiga, saham-saham perbankan mulai rebound. Dan keempat adalah ekonomi Indonesia tetap tumbuh dan laba perusahaan mulai membaik. Jika sebagian tanda ini muncul secara bersamaan, maka kemungkinan besar kita sedang berada di awal fase pemulihan pasar saham Indonesia. Dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah investasi, peluang besar biasanya hadir ketika ketakutan masih mendominasi pasar. Karena itu pertanyaan yang perlu kita renungkan bukanlah apakah IHSG akan bangkit atau tidak, tapi apakah kita sudah mempersiapkan diri ketika kebangkitan itu benar-benar terjadi. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa kalian support video ini dengan cara subscribe, like, dan kemudian bagikan ini kepada kawan-kawan pemula kita yang baru saja mulai terjun ke dunia saham. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam Economic Insight One, salam investasi.